Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Obras, obrolan santai. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan salah satu pengurus dari Divisi Tafsir, yang dimana dalam UKM JKH Al-Furqan YIN Salatiga itu mempunyai 5 divisi, yaitu yang pertama tafsir, kedua tilawah, ketiga tahfidz, keempat sholawat, dan yang terakhir adalah kaligrafi. Nah, pada kesempatan ini saya akan bertanya-tanya nih, apa aja sih divisi tafsir itu dan bagaimana gitu. Nah, langsung saja kepada Yunda Ziah, saya ingin bertanya Yun, divisi tafsir itu seperti apa sih Yun? Jadi gini Yunda, kalau untuk divisi tafsir itu adalah salah satu divisi yang ada di UKM JKH Al-Furqan, di mana dalam divisi tafsir ini kami mewadahi untuk teman-teman yang ingin atau minat mempelajari ilmu-ilmu tafsir, kemudian mempelajari kitab-kitab kuning, dan juga mempelajari soal-soal musabaqah fahmil Quran. Nantinya kita akan membentuk tim yang akan diberangkatkan dalam event-event lomba baik antar PTKIN maupun perlombaan di event-event yang lainnya. Gitu. Mungkin Kemudian seperti itu. Ya, kemudian kami kan belum memahami ya apa itu musabaqah fahmil Quran dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Zia bisa menjelaskan lebih dalam lagi apa sih itu dan kajian seperti apa yang diterapkan di divisi tafsir sendiri untuk memahamkan mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti UKM JKH ini. Oke. Jadi untuk musabaqah fahmil Quran itu adalah musabaqah yang di dalamnya terdapat soal-soal. Jadi bukan hanya soal yang terkait dengan ilmu tafsir saja, tetapi juga terdapat soal-soal terkait tajwid, kemudian soal-soal bahasa Arab, soal-soal hadis, soal-soal bahasa Inggris, kemudian ada juga soal-soal tentang ilmu pengetahuan umum. Jadi tidak hanya monoton, di dalamnya itu terdapat soal-soal yang berkaitan dengan ilmu tafsir gitu. Kemudian yang untuk kajian pembelajaran kitab-kitab kuning itu nantinya ada pembelajaran terkait amfilati, kemudian nahwu shorof dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk teman-teman yang dulunya basicnya bukan dari pondok pesantren, nggak usah takut untuk mengikuti kajian yang ada di divisi tafsir, karena di dalamnya itu tidak monoton mempelajari ilmu-ilmu tafsir gitu. Kemudian kita juga beberapa kali mengadakan kajian tafsir tematik, di mana dalam mengadakan kajian tafsir tematik ini kami mengangkat tema-tema yang saat ini lagi booming dibicarakan atau saat ini lagi gempar-gemparnya dibicarakan oleh banyak orang gitu. Contohnya beberapa hari yang lalu kami mengadakan kajian tafsir dengan tema moderasi Islam, kemudian tentang wanita dan lain sebagainya. Jadi gimana caranya biar teman-teman tuh tertarik untuk mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh divisi tafsir gitu. Oh, seperti itu ya Yun. Ya saya kan belum paham juga seperti apa sih divisi tafsir seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini dengan adanya Obras dengan divisi tafsir ini tidak hanya memikirkan divisi tafsir itu takut karena terlalu memikirkan tentang Al-Quran atau tentang menelaah hadis seperti itu. Nah, apakah seperti itu ya? Enggak, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kami juga ketika mengadakan kajian-kajian itu selama pandemi, kita juga mengadakannya secara online biar teman-teman yang ada di rumah juga bisa mengikuti, ya pastinya kan gitu. Kami ketika mengadakan kajian tematik itu mengambil beberapa pembicara yang insya Allah sangat luar biasa. Contohnya beberapa hari yang lalu itu yang mengisi kajian tafsirnya Ibu Dr. Triwahyu Hidayati, kemudian sebelumnya ada Mbak Milatul Miskia, terus sebelumnya lagi ada Mas Bambang. Nah, beliau-beliau itu adalah orang-orang yang sudah ahli di bidang tafsir gitu. Jadi kami bekerja sama dengan para alumni, kemudian Ibu Dr. Triwahyu Hidayati adalah salah satu pembina kita juga. Jadi ada kerjasama antar alumni dan
teman-teman yang ada di Divisi Tafsir gitu. Keren ya ternyata Divisi Tafsir itu tidak seperti apa yang dibayangkan ternyata teman-teman. Nah kemudian apakah Divisi Tafsir sendiri itu memiliki ciri khas sendiri dalam melaksanakan kegiatannya? Kalau ciri khasnya ya selayaknya teman-teman divisi yang lain, cuman bedanya kan karena kemarin kami masih pandemi, jadi ya dengan melalui via Zoom, kemudian apa namanya, dengan obrolannya itu via YouTube dan sebagainya gitu. Karena kami itu keterbatasan ya, kalau semisal divisi tafsir itu kan harusnya bertemu, kemudian apa namanya, tatap muka. Insya Allah nantinya kalau semisal sudah mulai membaik pandeminya, kami akan mengadakan kajian-kajian itu di tempat-tempat yang nyaman lah. Contohnya nantinya di kafe atau di mana, tapi ya sesuai Ruang dengan terbuka gitu. Nah kemudian saya ingin Yunda memberikan motivasi terhadap teman-teman kita mahasiswa yang sekarang kan udah mau penerimaan anggota ya Yun. Nah berikan motivasi terhadap mereka agar mereka itu bisa semangat mengikuti UKM ini Yun. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi divisi tafsir itu bukan divisi yang seperti teman-teman bayangkan. Memang kebanyakan orang itu beranggapan bahwa divisi tafsir adalah divisi yang di dalamnya hanya mendalami ilmu tafsir. Jadi bagi teman-teman mahasiswa itu kayak momok gitu ya. Makanya dalam kesempatan ini saya salah satu pengurus di divisi tafsir ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman biar teman-teman tahu bahwa di divisi tafsir ternyata nggak semenakutkan sesuai yang dianggap oleh teman-teman mahasiswa seperti itu. Jadi marilah kita bergabung bersama-sama di divisi tafsir, biar kita nantinya itu yang semisal kayak teman-teman ada yang mengetahui tentang ilmu pengetahuan umum, bisa sharing kepada teman-teman untuk belajar bersama, mengupas mengupas soal-soal fahmil Quran. Karena di fahmil Quran tuh banyak sekali ada faraid dan sebagainya. Faraid itu kan juga hitung-hitungan. Nah, itu kan butuh teman-teman dari matematika juga gitu kan. Jadi nggak monoton tentang agama gitu. Jadi keren banget ya Yun, ternyata tafsir itu kan nggak semena-mana untuk membahas tentang tafsir segala macam. Nah mungkin saya juga barangkali bisa ikutan ya Yun. Itu kan nggak harus divisi tafsir, apakah dari orang luar itu juga boleh mengikuti Yun? Jadi gini, di JKH Al-Furqan itu ketika mengadakan kajian atau mengadakan pelatihan dan sebagainya itu tidak hanya untuk teman-teman yang sudah menjadi anggota di JKH Al-Furqan, tapi juga diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa IAIN Salatiga gitu. Mungkin cukup sekian ya Yun obras pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita sambung kembali lain waktu. Nah, satu kata sebelum saya tutup pada obras kali ini, yaitu jika saya mengatakan JKH Al-Furqan, jawabannya selalu di hati. JKH Al-Furqan selalu di hati. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Allahumma fiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.